Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya siapkan sayur brokoli yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih. Dan ini sudah saya siapkan bumbunya, beberapa siung bawang merah dan bawang putih, dan beberapa iris jahe yang sudah saya geprek. Dan kemudian ini saya siapkan air untuk merebus sayur brokolinya. Ini airnya sudah mendidih dan kemudian ini sayur brokolinya dimasukkan. Kita rebus setengah matang dulu. Dan hari ini saya akan memasak beberapa menu untuk hidangan hari ini. Dibalik-balik supaya matangnya merata. Dan setelah setengah matang, kemudian ini diangkat dan ditiriskan. Kemudian ini saya siapkan teflon, saya tuang minyak secukupnya. Dan saya masukkan bawang merah dan bawang putih serta jahe yang sudah saya iris-iris. Ditumis perlahan dengan api kecil supaya tidak gosong. Kemudian masukkan brokolinya yang sudah saya rebus. Kemudian tambahkan garam secukupnya dan kaldu bubuk. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata dan matangnya merata. Gampang kan teman-teman, mudah sekali. Hari ini saya memasak masakan yang paling simpel dan mudah. Nah, sudah matang ini teman-teman. Dan siap kita sajikan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dan saya lanjut ke menu yang kedua, steam telur udang. Ini saya siapkan 3 butir telur dan kurang lebih 1/4 kilo daging udang yang sudah dicuci bersih dan sudah dikupas dari kulitnya. Kemudian saya pecahkan 3 butir telur ke dalam baskom. Telurnya merah karena kedinginan. Ini di dalam kulkas. Dan tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian dikocok lepas supaya semua telur tercampur merata dengan bumbunya. Ini udangnya saya beli di supermarket dan ditambahkan 300 ml air. Diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan telurnya tidak bergerindil. Kemudian ini kita saring. Kemudian saya ambil piring, tuang adonan telur
dan masukkan udangnya secukupnya sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Saya ngasihnya cuman beberapa biji udang aja. Dan kemudian ini ditutup dengan plastik wrap supaya nanti tidak mengembang. Harus kencang ya teman-teman. Ini kena ke telurnya, jangan sampai kena ke telurnya ya teman-teman, supaya nanti tidak meluap. Jangan sampai ada udara yang terbuka. Dan ini sudah saya siapkan kukusan. Saya menggunakan wajan seperti ini. Setelah airnya mendidih, kita masukkan telur yang sudah saya siapkan di atas piring. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup. Kita kukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang sesuai kompor masing-masing. Dan setelah 15 menit dan matang, ini kita matikan api dan angkat. Kemudian ini saya siapkan teflon. Saya tuang sedikit minyak kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian masukkan kecap asin kurang lebih 3 sendok makan. Sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian saya masukkan bawang daun yang hijaunya saja yang sudah saya cincang kecil-kecil seperti ini. Dipanaskan sampai mendidih. Dan kemudian ini saya buka plastiknya. Dan ini kecap asinnya saya tuangkan di atas telur. Disiramkan seperti ini selagi masih panas. Ini bawangnya, bawang daunnya. Ini lembut banget teman-teman, creamy banget ini. Enak banget buat hidangan buat si kecil. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman hasilnya. Selamat mencoba ya. Ini saya akan mencicipi dengan nasi. Nah teman-teman lihat nih, creamy banget, enak banget, simple. Saya akan mencicipi. Bismillah. Creamy banget teman-teman, recommended. Dan saya lanjut ke menu yang ketiga. Di sini saya siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, ada beberapa biji udang yang sudah dikupas. Di sini ada daun bawang yang sudah saya cincang halus, dan kaldu bubuk, garam, dan lada bubuk. Dan ini jagung muda yang sudah saya iris-iris, dan saya masukkan tepung terigu dan tepung beras. Kemudian masukkan semua bumbunya. Dan masukkan bawang daun. Kemudian diaduk-aduk. Sangat mudah semuanya ini teman-teman, praktis. Kemudian masukkan sedikit air demi sedikit sampai adonan menggumpal. Jangan terlalu encer ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Adonannya jangan terlalu encer ya teman-teman. Seperti ini aja sudah cukup. Dan kemudian siap kita goreng.
Dan ini sudah saya siapkan minyak untuk menggoreng. Dan ini sendok sayur, saya ambil adonannya 1 sendok makan, kemudian diratakan dan masukkan 1 biji udang, ditekan-tekan supaya tidak lepas. Kemudian digoreng ke minyak yang sudah kita panaskan. Nah, akan lepas sendiri teman-teman kalau sudah agak mengering ya. Nah, seperti ini. Kita lakukan sampai semua bahan selesai. Ini bakwan jagung. Jagungnya jagung muda yang manis. Jadi ini nanti hasilnya sangat gurih, manis gitu ya teman-teman. Ini sudah mulai menguning. Ini semua orang pasti suka gorengan ini, paling disukai semua orang. Nih setelah menguning seperti ini kemudian kita angkat. Nah, cantik banget kan teman-teman udangnya di tengah. Kita angkat dan kita tiriskan. Simple banget teman-teman, praktis pokoknya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Dan siap kita sajikan. Ini bisa dimakan dengan dicuelin pakai saus atau pakai sambal ya teman-teman. Ini saya akan mencicipi. Lihat teman-teman, crispy banget teman-teman. Gurih, manis. Nih teman-teman, recommended. Cocok banget ini buat cemilan di musim hujan ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kemudian menu selanjutnya, ini saya siapkan setengah kilo kentang yang sudah saya potong dadu dan sudah saya goreng, dan 6 butir telur yang sudah saya rebus, dan 1 kilo ayam yang sudah saya potong dan sudah saya cuci bersih. Dan di sini bumbunya 2 siung bawang merah, 1 bonggol bawang putih, 7 butir kemiri, dan ada sejumput garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Kemudian saya siapkan teflon, tuang minyak sedikit saja untuk menggoreng telurnya. Telurnya diiris-iris seperti ini ya teman-teman, supaya tidak meletus-meletus nantinya kalau digoreng. Saya tidak menggunakan minyak banyak. Saya menggunakan teflon saja. Seperti ini caranya teman-teman. Dibalik-balik ya teman-teman supaya telurnya matangnya merata. Sebetulnya kan sudah matang, cuman supaya agar lebih kering, supaya nanti ketika dicampurkan tidak pecah. Dan ini bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian siapkan wajan, tuang sedikit minyak. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan ini akan saya tumis. Dan diaduk-aduk supaya tidak gosong.
Kemudian masukkan beberapa daun jeruk dan lengkuas. Ditumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang. Ini harum banget. Kemudian masukkan ayamnya. Diaduk-aduk supaya ayamnya ikut tertumis. Supaya kesat. Aroma daun jeruknya wangi banget. Terus diaduk-aduk sampai ayamnya agak kering. Wangi banget aroma bumbunya, daun jeruk dan lengkuasnya sedap banget. Kemudian masukkan kurang lebih 100 ml air. Ini saya masukkan sisa dari blender tadi ya teman-teman, jadi airnya putih. Biarkan sampai matang. Terus diaduk-aduk sampai ayamnya matang dan bumbunya menyerap. Kemudian masukkan 1 bungkus santan yang ukuran 65 ml. Kemudian diaduk-aduk kembali supaya santannya tercampur merata. Diaduk-aduk. Kemudian masukkan kentang yang sudah saya goreng. Diaduk kembali. Untuk kuahnya sesuai selera ya teman-teman. Jika ingin berkuah lebih banyak boleh ditambahin airnya. Kemudian saya masukkan telur yang sudah saya goreng tadi. Untuk bumbu selengkapnya simak di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Kemudian diaduk-aduk perlahan supaya telurnya tidak pecah. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman hasilnya. Dan ini saya akan tes rasa. Bismillah. Rasanya pas, gurihnya pas. Aroma dari daun jeruk dan lengkuasnya terasa banget. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini sudah matang. Dan siap kita sajikan. Wangi banget teman-teman. Ini hidangan paling mudah dibuat, simple, bahannya juga mudah ditemui.
dan kesukaan semua orang ya teman-teman. Ini lihat kuahnya teman-teman, creamy banget. Dan kemudian ditaburi dengan bawang goreng. Seperti ini teman-teman hasilnya. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih yang sudah mendukung dan sudah hadir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.